dasar hukum diterbitkannya aplikasi IPHTB itu adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 8 Tahun 2022. Nah, aplikasi ini tentu dibuat untuk sarana kemudahan. Akhirnya Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi atau menyediakan fasilitas layanan namanya IPHTB untuk memberikan kemudahan, sehingga wajib pajak dalam hal ini adalah notaris tidak perlu kantor pajak. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi kawan pajak semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Jumpa lagi di kegiatan kali ini podcast KPP Pratama Mataram Barat bersama saya Saifullah. Kemudian saya juga ditemani oleh narasumber yang tidak asing lagi, kawan lama saya, Kawan baru, Mas Hardono. Gimana Mas Hardono kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Saifullah. Mas Saifullah gimana? Alhamdulillah. Kelihatannya tambah Sejahtera. sehat ya. Alhamdulillah. Ya Mas Hardono, kita selalu memberikan ini ya, kalau setiap ada kegiatan, topik-topik yang terhangat lah terkait dengan peraturan perpajakannya. Nah, pada kegiatan podcast kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi untuk validasi, biasanya disebut validasi PPH gitu ya kalau kata wajib pajak. Maksudnya di sini adalah validasi untuk pemenuhan pembayaran PPH final atas pengalihan harta dan atau tanah bangunan, seperti itu Mas Hardono ya. Nah, kan sekarang ini ada aplikasi yang terbaru dari Direktur Jenderal Pajak, aplikasi berbasis web, yaitu IPHTB Notaris PPAT ya Mas Hardono ya. Mungkin Mas Hardono bisa menjelaskan lebih detail lagi terkait dengan apa istilahnya dasar hukumnya, kemudian latar belakangnya, kemudian persyaratannya. Nanti sembari kita diskusi lah ya mengenai hal-hal tersebut. Mungkin kita akan mulai dari dasar hukumnya kali Mas Hardono ya, mengenai aturan yang memayungi aplikasi tersebut. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Mas Saifullah terkait dengan IPHTB. Jangan sampai kita keliru dengan BPHTB. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ini Mas Saifullah. Iya. Nah, dasar hukum diterbitkannya aplikasi IPHTB itu adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 8 Tahun 2022. Jadi peraturan ini sangat baru bagi kita semuanya. Sangat baru bagi kita semua. Barangkali wajib pajak banyak yang belum mengerti, yaitu Peraturan Nomor 8 Tahun 2022 tentang tata cara penelitian bukti permulaan, bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan beserta perubahannya. Ya, itulah dasar hukumnya. Jadi aplikasi tersebut gitu ya. Jadi dasar hukumnya Per 08 tadi ya, yang sudah disebut Mas Hardono, Per 08 tahun 2022. Mungkin Mas Hardono bisa menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari Per Dirjen Pajak ini. Yang pertama mungkin kita pahami ya, kenapa ada Per Dirjen nomor 8 ini tahun 2022 dan akhirnya muncul aplikasi namanya IPHTB. Nah, aplikasi ini tentu dibuat untuk sarana kemudahan ya. Jangan sampai dengan adanya aplikasi justru masyarakat menjadi susah gitu ya. Pastinya seperti itu ya. Pastinya seperti itu. Dan
kalau dilihat dari kondisi sekarang itu kan zamannya IT ya kan, semua dilakukan lakukan internet ya, Online istilahnya. online, kemudian orang itu mungkin tidak kepingin bergerak terlalu jauh dari tempat tinggalnya ya, semua bisa dikerjakan di rumah ya kan. Nah, akhirnya Direktorat Jenderal Pajak mengantisipasi atau menyediakan fasilitas layanan namanya EPHTP untuk memberikan kemudahan sehingga wajib pajak dalam hal ini adalah notaris tidak perlu kantor pajak. Dia bisa melakukan kewajiban perpajakannya berupa melaksanakan validasi pembayaran PPh di kantor notaris tanpa dia harus ke kantor pajak. Jadi salah satunya itu. Salah satunya adalah kemudahan seperti itu. Kemudian selama ini kan kita mendengarkan nih apa kata notaris ya kan. Notaris pengen apa sih gitu. Nah, ternyata ada banyak masukan. Oh Pak, kami butuh saran yang lebih mudah ya kan. Nah, ini tentu dengan memberikan fasilitas kepada notaris ini kita meningkatkan kemitraan kepada notaris ya kan. Sehingga kita memberikan fasilitas yang lebih sehingga nanti tingkat kepatuhan masyarakat terhadap menjalankan kewajiban perpajakan lebih tinggi lagi. Gitu. Jadi pastinya seperti yang sudah dijelaskan Mas Hardono tadi, adanya aplikasi ini yang dipayungi oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 8 Tahun 2022 ini adalah pastinya untuk kemudahan wajib pajak seperti itu ya dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti itu Mas Hardono ya. Nah, baik, sebelumnya kan validasi PPh final ini atau validasi PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan ini kan sudah ada gitu ya. Nah, kemudian sejak berlakunya Per 08 tahun 2022 ini pastinya ada perubahan seperti yang dijelaskan Mas Hardono tadi gitu ya. Kalau yang sebelumnya seperti apa Mas Hardono? Sebelumnya kalau wajib pajak itu mau melakukan penjualan tanah dan bangunan ya. Biasanya dia menghubungi notaris, kemudian mungkin stafnya notaris yang ke kantor pajak. Ya, stafnya notaris ke kantor pajak, atau staf notaris itu harus membuka akun DJP online masing-masing wajib pajak yang dimintai tolong untuk menjualkan tanahnya itu. Untuk wajib pajaknya. Untuk wajib pajaknya. Artinya masih butuh data. Masih butuh akun data DJP online ya kan. Butuh data wajib pajaknya gitu ya seperti itu. Butuh akun DJP online. Kemudian mungkin kalau wajib pajak itu nggak punya NPWP, tidak punya akun DJP online, mungkin dia notarisnya harus manual ke sini ya. Nah, dengan adanya aplikasi EPHTP ini, maka wajib pajak yang akan melakukan kewajiban validasi secara online ini cukup dengan notaris, karena notaris sudah punya akun dia. Jadi mungkin perbedaannya gitu ya, kalau yang sebelumnya tidak ada mekanisme validasi melalui akun notaris, akun aplikasi tadi gitu ya, notaris. Kalau sekarang sudah ada seperti itu. Ini ibaratnya seperti ini Mas, ibaratnya membuka kantor pajak di kantor notaris. Jadi di kantor notaris, kantor pajak, layanan mungkin. Layanan validasi SSP di kantor notaris. Gitu ya. Seperti itulah. Berarti kan sekarang setelah adanya perubahan tadi, sebelumnya kan notaris kalau mau memvalidasi dia harus pakai akun DJP online wajib pajak. Itu pun kalau diizinkan seperti itu ya. Itu pun dia aktif ya, biasanya kan belum aktif dan sebagainya. Kalau tidak seperti itu berarti harus mengajukan manual ke KPP gitu ya. Itu. Nah, dengan adanya perubahan atau diaturnya Perdirjen nomor 8 tahun 2022 ini berarti sekarang ada 3 gitu Mas Hardono ya. Bisa melalui akun DJP online
wajib pajak itu sendiri, kemudian bisa melalui akun notaris ya. Aplikasinya apa Mas Ardon ini? EPHTP Notaris ppat.pajak.go.id. Oh gitu. Jadi nanti ada di layar. Ya. Saya ulangi. Yang pertama sekarang apa namanya? Salurannya gitu ya. Saluran untuk mengajukan permohonan validasi ini. Yang pertama secara mandiri online gitu ya. Secara mandiri melalui akun wajib pajak. Kemudian akun DJP online wajib pajak. Kemudian yang kedua melalui akun notaris PPAT di aplikasi EPHTB notaris ppat.pajak.go.id. Mungkin nanti akan ditulis di bawah ini ya. Kemudian yang ketiga tetap bisa melalui manual gitu ya Mas Hardono ya. Artinya manual masih bisa kita terima. Cuma kalau bisa online, ngapain harus manual baiknya gitu kita ya. Online lah. Kita sarankan wajib pajak supaya online ya. Bagaimanapun juga ketika manual mungkin 3 hari kali ya, 3 hari ya. 3 hari paling lama 3 hari. Kalau online itu mungkin bisa langsung di ACC kan. Kalau jadi semua udah lengkap. Kalau online asal sudah memenuhi ketentuan, langsung keluar surat keterangan hasil penelitian formalnya gitu sudah ya. Valid. Sudah valid gitu ya, seperti itu. Dan ini penting Mas Saiful, kalau kita memberikan pelayanan perpajakan dengan cepat terkait dengan validasi ini, maka proses investasi di suatu daerah itu akan juga cepat gitu loh. Jadi wajib pajak itu bisa melakukan transaksi dengan cepat dan lain sebagainya, mendukung investasi di suatu daerah. Iya. Jadi kalau manual paling lama 3 hari ya. Artinya bisa memangkas waktu yang cukup. Mungkin wajib pajak akan bertanya, kalau saya sudah punya akun DJP online, mana nih? Apakah saya harus juga menggunakan atau mengajukan permohonan lewat notaris tersebut, atau saya menggunakan akun wajib pajak sendiri gitu Mas Ardo? Nah itu pilihan ya. Artinya kalau mau menggunakan akunnya sendiri ya silahkan, ya kan. Kalau mau menggunakan akunnya notaris ya dipersilahkan. Artinya kan kalau notaris dalam hal ini kan mungkin sudah pengalaman kali ya, syarat-syaratnya apa aja. Biasanya kalau kita bertransaksi jual tanah kan, kita kan dibantu sama notaris nih. Apa syarat-syaratnya, dokumen-dokumen, ya kan. Maka wajib pajak kalau misalnya mau minta bantuan ke notaris ya silahkan. Tapi kalau misalnya mau menggunakan akunnya sendiri ya dipersilahkan juga. Karena channelnya itu juga ada, tidak ditutup, masih diperbolehkan. Artinya sudah kalau wajib pajak sudah mengetahui gitu ya step-stepnya, bisa menggunakan akun DJP online wajib pajak itu sendiri gitu ya. Mungkin bagi masyarakat yang belum punya NPWP kali ini Mas Ardono. Jadi mungkin lebih dipermudah di situ kali ya. Bagaimana Mas Ardono? Bagi masyarakat yang belum punya NPWP, maka saya sarankan melalui akun notaris. Jadi nanti siapkan aja nomor KTP, NIK ya, disampaikan ke notaris, kemudian berapa nilai transaksi yang sebenarnya, ya kan? Kemudian hal-hal yang terkait dengan apa yang nanti harus diinput ke notaris, silahkan diberikan informasinya sejelas-jelasnya kepada notaris, sehingga nanti kewajiban Bapak akan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Jadi seperti itu ya. Tapi permohonan secara manual ke KPP masih bisa gitu Mas. Nah, permohonan ini terjadi apabila ini, ya, kadang-kadang kan secara elektronik kan ditolak, ada permasalahan lah. Biasanya wajib pajak kenapa kadang-kadang melakukan secara manual, kadang-kadang terkait dengan pembayaran dengan NPWP itu namanya berbeda. NPWP dan namanya berbeda. Dan nama yang di KTP itu berbeda. Misalnya nih ya. Yang menjual adalah Mas Saifullah dan kawan-kawan. Karena mungkin itu harta warisan nih ya. Punya warisan nggak di Pamekasan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, misalnya dapat warisan nih Mas Saifullah ya.
Mas Saifullah dapat warisan sebidang tanah, tapi masih atas nama saudaranya itu ya, Saifullah CS gitu ya. CS gitu ya. Kemudian Mas Saifullah melakukan pembayaran PPh-nya karena menjual ya, Mas Saifullah menjual tanah yang milik keluarga itu, Mas Saifullah CS gitu kan. Tapi kemudian ketika kita input datanya, data yang ada di NPWP, data di KTP itu kan hanya nama Mas Saifullah. Ya. Nah, sedangkan ketika membayar itu nama Mas Saifullah CS, ya kan? Nah, ini kan beda ini. Satunya namanya Saifullah, satunya Saifullah CS. Nah, ini tidak akan dipandang oleh sistem akan beda gitu. Sehingga beberapa wajib pajak saya sarankan untuk melakukan validasi secara manual. Karena memang akan ditolak oleh sistem ketika dilakukan validasi secara online. Oh iya, seperti itu ya. Jadi tetap harus istilahnya permohonan secara manual masih bisa. Masih bisa, tapi kami anjurkan untuk online ya, karena itu lebih baik. Nah, mungkin dari pengalaman Mas Hardono gitu ya, sebagai petugas penyuluh atau petugas konsultasi, kira-kira di mana istilahnya permasalahan ketika seorang notaris ada kesulitan nggak dalam registrasi di akun notaris. PHTB notaris ppat.pajak.go.id ini? Yang pertama, notaris itu kadang-kadang tidak tahu bahwa masih ada utang pajak, kadang-kadang ya. Ada tunggakan pajak. Nah, kalau seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Nah, kalau misalnya ada kendala terkait dengan ketidakbisaan untuk melakukan registrasi ya, segera hubungi KPP terdekat atau KPP terdaftar ya. KPP terdaftar ya. Jadi saya Tapi di KPP terdekat juga bisa ya? KPP terdaftar aja. KPP terdaftar karena ada utang pajak ya kan. Datanya di situ gitu. Kadang-kadang utang pajak kan nggak bisa dilihat di mana-mana ya. Nah, ya solusinya ya langsung lunasi utangnya gitu. Istilahnya mengurus tunggakan itu mengurus tunggakan. Kantor pajak terdaftar. Gitu ada kewajiban misalnya juga belum dilaporkan, selesaikan dulu. Selesaikan SPT-nya. Tapi pada dasarnya kalau notaris itu tertib, PPAT itu tertib, utangnya nggak ada, kemudian SPT tahunannya juga sudah dilaporkan, SPT masa PPN-nya tadi sudah dilaporkan, maka lancar-lancar aja. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tadi diskusi kita, aplikasi ini sangat membantu baik dari sisi notaris maupun dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak seperti Mas Arno ya. Dari sisi notaris mungkin nggak perlu lagi mengajukan permohonan terlalu sering manual kan? Atau gini Mas, ada lagi satu lagi. Gimana? Nah kebetulan ada juga yang permasalahannya yaitu notaris itu misalnya tidak terdaftar di AHU atau BPN. Nah ini kalau terkait dengan instansi lain ya silahkan nanti diurus ke instansi yang bersangkutan. Siapa tahu ada permasalahan terkait dengan registrasi dengan AHU ya. Maka silahkan notaris menghubungi instansi yang terkait dengan itu, yaitu Kemenkumham atau dengan BPN. Kalau misalnya notaris tersebut belum terdaftar di BPN ya, Badan Pertanahan Nasional. Ya. Nah silahkan nanti dihubungi ke instansi yang bersangkutan. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi, memang aplikasi ini sangat membantu gitu Mas Arno ya. Sangat membantu dalam memberikan kemudahan baik dari sisi notaris atau PPAT, kemudian dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak gitu ya. Nah, kemudian apa lagi Mas Hardono yang bisa disampaikan terkait dengan Perdirjen Pajak nomor 8 tahun 2022 ini Mas Hardono? Pada dasarnya perubahan Perdirjen nomor 8 tahun 2022 dibandingkan dengan aturan sebelumnya, yaitu hanya terkait dengan penambahan channel ya, penambahan channel. Gitu ya. Cuma perlu kita ingatkan kepada masyarakat kembali ya,
bahwa ketika melakukan validasi itu ada namanya penelitian formal dan penelitian material. Oke. Nah, itu perlu dicermati lah oleh masyarakat. Artinya syarat-syaratnya untuk diajukan validasi itu seperti apa gitu ya. Sehingga jangan sampai kekurangan itu artinya sekarang diajukan kemudian ditolak karena kurang, besoknya lagi diajukan sayang sekali gitu, berkali-kali. Nah, mulai sekarang dilihat aturannya terkait dengan validasi itu, karena sebenarnya itu mudah. Tinggal kalau sudah lengkap, silahkan lakukan secara online. Dan ini sangat mudah, saya kira cuma beberapa menit aja ya. Kalau semua sudah lengkap itu, saya kira waktu penyelesaiannya akan cepat gitu, seperti itu. Nah, baik kawan pajak semua, dapat kita simpulkan bahwa dengan adanya peraturan Direktur Jenderal Pajak ini nomor 8 tahun 2022 ini, seperti apa yang dijelaskan oleh Mas Hardro tadi, pada dasarnya menambah channel untuk melakukan validasi gitu Mas. Untuk melakukan validasi PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan, seperti itu Mas Hardro ya. Jadi salah satu yang diatur di peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 8 tahun 2022 ini adalah tentang penambahan pengajuan permohonan validasi PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan itu melalui akun notaris tadi, ya Mas Hardro, seperti itu ya. Dan hal ini tentunya akan banyak membantu atau mempermudah baik dari sisi notaris atau PPAT maupun dari sisi masyarakat sebagai wajib pajak. Baik Mas Harno, mungkin kalau sudah tidak lagi bisa kita selesai untuk acara kegiatan podcast kali ini. Akhir kata, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan bermanfaat untuk wajib pajak atau kawan pajak semua dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.